kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Aina, film tahun 1993. Film ini dibintangi oleh Jackie Shroff sebagai Ravi Saxena, Amrita Singh sebagai Roma Mathur, Juhi Chawla sebagai Rema Mathur, serta beberapa artis lainnya. Film Aina adalah sebuah film drama romantis berbahasa Hindi yang dirilis pada tahun 1993. Film ini menceritakan tentang Roma meninggalkan Ravi di altar pernikahan untuk mengejar ambisinya menjadi seorang artis. Adik Roma, yaitu Rema, turun tangan untuk menikah dengan Ravi. Semuanya baik-baik saja sampai Roma kembali. Rema harus menghadapi Roma sekarang. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Rajesh Mathur adalah seorang pengusaha kaya raya yang memiliki 2 anak perempuan. Roma yang lebih tua sangat kompetitif dan selalu dimanjakan dan sangat angkuh. Sedangkan anak kedua Rajesh bernama Rema. Rema cantik, pemalu dan cukup pendiam. Dan biasanya Rema membiarkan Roma menjadi pusat perhatian. Saat ada kompetisi sekolah dan Rema menjadi juara pertama dan Roma menjadi juara kedua, Roma tidak mau menerima hadiah kedua dan tidak mau menerima kekalahan. Roma bersikukuh bahwa dialah juara pertama dan harus mendapat hadiah juara pertama. Rema yang baik dan bisa menerima kekalahan memberi Roma hadiah yang dia dapat. Saat sampai di rumah, nenek Roma dan Rema memberi pengertian kepada Roma bahwa dia harus bisa menerima kekalahan. Tetapi Roma dengan angkuh tetap menolak kekalahannya. Mereka berdua tumbuh menjadi sangat berbeda. Rema tumbuh menjadi gadis pemalu dan berpenampilan biasa. Sedangkan Roma sangat memperhatikan penampilan dan selalu harus tampil sempurna. Rema sangat mengidolakan seorang pembisnis dan penulis yang bernama Ravi Saxena. Suatu hari tanpa sengaja, Rema bertemu dengan Ravi di sebuah toko buku. Rema gugup saat bertemu dengan Ravi Saxena, sampai-sampai Rema menjatuhkan sebuah buku dan Ravi yang melihat Rema membantu Rema mengambil buku yang terjatuh. Rema langsung jatuh cinta pada Ravi. Setelah bertemu dengan Ravi, Rema menceritakan kebahagiaannya kepada sang ayah bahwa dia bertemu dengan Ravi Saxena dan betapa tampannya Ravi Saxena. Kemudian, Ravi memutuskan untuk membeli beberapa lukisan di sebuah tempat lelang. Namun semua lukisan favoritnya telah dibeli oleh Roma. Dan ketika Roma mengagumi sebuah lukisan, Ravi membeli lukisan itu. Ravi kemudian menghampiri Roma, dan saat Roma akan pergi meninggalkan lukisan yang dia incar, Ravi mengatakan bahwa ia tidak jadi membeli lukisan tersebut dan membiarkan Roma membeli lukisan yang telah ia beli. Namun Roma menolak karena lukisan tersebut sudah dibeli oleh Ravi. Saat Roma meninggalkan lukisan itu, Ravi mengatakan kepada penjaga bahwa dia tidak jadi membeli lukisan itu. Karena Ravi tidak jadi membeli lukisan itu, Roma kembali menghampiri lukisan itu dan membelinya. Kemudian Roma mengatakan kepada Ravi, "Kamu harus membeli apa yang kamu suka, jangan yang orang lain suka." Ravi sangat suka dengan gaya Roma dan tertarik kepadanya. Lalu pemilik toko lukisan memberikan kartu nama Roma kepada Ravi, dan Ravi mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Roma Mathur. Saat Rema melihat wawancara terbaru Ravi Mathur, Rema melihat seorang wartawan bertanya kepada Ravi tentang percintaan Ravi. Ravi menjawab bahwa ada seorang gadis yang telah mengambil hatinya. Tapi Ravi tidak terlalu tahu gadis tersebut karena Ravi baru sekali bertemu dengan gadis itu. Rema mengira gadis yang dimaksud oleh Ravi adalah dirinya, dan Rema semakin berbunga-bunga. Keesokan harinya, Ravi terus memikirkan Roma dan terus menatap kartu nama Roma
dan memutuskan untuk menelpon nomor yang ada di kartu nama tersebut. Tetapi Raffi menjadi terlalu malu sehingga saudara Raffi menelpon dan memberitahu Raffi bahwa saat ini Roma tidak ada di rumah. Roma ada di toko lelang. Saat Roma menawar cermin, wastafel toilet dan bak mandi di tempat lelang, Roma kalah dari Raffi. Roma terus menawar harga dan Raffi terus menawar harga lebih tinggi dari Roma, sehingga Roma melepaskan apa yang ingin dia beli. Roma kalah dari Raffi, dan Raffi harus membeli semua barang lelang itu. Keesokan harinya, Raffi mengirimkan semua barang yang dia beli ke rumah Roma dan meninggalkan nomor teleponnya di cermin. Roma marah karena keluarganya mengira Roma telah membeli banyak barang di tempat lelang dan menghamburkan uang hanya untuk membeli wastafel dan alat-alat mandi lainnya di tempat lelang. Roma dengan marah menelpon Raffi dan Raffi meminta Roma untuk menemuinya di kafe. Roma setuju. Jadi keesokan harinya Roma dan Raffi bertemu di sebuah kafe. Roma bertanya kepada Raffi, mengapa Raffi terus-menerus berada di belakang Roma sepanjang waktu. Lalu Raffi menyatakan cintanya kepada Roma. Roma bertanya, bagaimana Raffi bisa jatuh cinta kepadanya, padahal mereka baru 2 kali bertemu. Raffi mengatakan suatu hal yang membuat Roma terkesan, dan kemudian Roma mendapat surat dan bunga dari Raffi. Sejak saat itu Roma dan Raffi sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, saat mereka bertemu di kafe dan menghabiskan waktu bersama, Raffi melamar Roma dan meminta Roma untuk menjadi istrinya. Namun sebelum Roma bisa menjawab lamaran dari Raffi, seorang agen model mendekati Roma dan bertanya apakah dia boleh mengambil beberapa foto Roma untuk sampul majalah. Roma setuju untuk difoto dan meninggalkan Raffi agak lama. Setelah mereka mengambil foto, Raffi kembali melamar Roma dan memintanya untuk menikah dengannya. Roma ingin Raffi bertanya kepada keluarganya terlebih dulu. Lalu Raffi menelpon Rajesh Mathur yang merupakan ayah Roma dan Rema. Rajesh mengundang Raffi ke rumahnya dan mengira bahwa Raffi akan meminta tangan putri keduanya yaitu Rema. Jadi Rajesh memberitahu ibu dan istrinya. Rajesh juga menyiapkan Rema karena mengira Raffi akan melamar Rema. Raffi datang ke rumah Rajesh bersama dengan saudaranya dan Rema sangat senang. Rajesh kemudian menyuruh Rema pergi ke dapur dan menyiapkan teh. Rema diam-diam mendengar percakapan dari ruang tamu. Raffi memberitahu Rajesh bahwa dia ingin menikahi putri Rajesh yaitu Roma. Rema yang mendengarkan Raffi dari dapur terkejut. Begitupun dengan Rajesh karena mereka mengira bahwa Raffi menyukai Rema. Sedangkan istri Rajesh dan ibu Rajesh bahagia mendengar itu. Lalu Roma datang dan dia setuju untuk menikah dengan Raffi. Rajesh pergi ke dapur dan memeluk Rema dan meminta maaf kepadanya. Rema meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Rema kemudian pergi ke ruang tamu dan mengucapkan selamat kepada kakaknya yaitu Roma dan Raffi. Pernikahan Roma dan Raffi kemudian diperbaiki. Suatu hari, agen model dan Roma pergi ke kantor Raffi setelah foto Roma yang ada di sampul majalah sukses dan Roma menunjukkan majalah itu kepada Raffi. Roma bertanya kepada Raffi, apakah dia bisa terus menjadi model? Raffi menjawab bahwa dia tidak ingin Roma menjadi seorang model dan jika Roma meminta pendapatnya, itu adalah keputusannya. Roma kemudian menolak menjadi model dan Roma serta Raffi memutuskan untuk pergi ke bioskop. Namun Roma di belakang Raffi melanjutkan pemotretan dan modelingnya. Saat Raffi dengan sabar menunggunya di bioskop, namun Roma tidak kunjung datang sampai Raffi merobek tiket film yang telah dia beli karena Raffi mengira Roma tidak akan datang. Ketika Roma tiba di bioskop, Roma berbohong kepada Raffi dan mengatakan kepada Raffi bahwa temannya mengalami kecelakaan. Namun beberapa pria mengenali Roma karena Roma sekarang dikenal sebagai gadis glamor yang ada di sampul majalah dan para pria itu mulai melecehkan Roma dengan kata-kata yang membuat Raffi marah.
Raffi dan pria-pria yang mengganggu Roma berakhir dalam perkelahian. Setelah Raffi berhasil mengalahkan pria-pria itu, Raffi dan Roma kemudian pergi, dan Raffi menjelaskan kepada Roma, itulah alasan mengapa Raffi tidak ingin Roma menjadi model, adalah karena Raffi tidak menginginkan situasi seperti ini. Roma meminta maaf kepada Raffi dan berjanji untuk pergi ke bioskop bersamanya keesokan harinya. Pada hari dia seharusnya pergi ke bioskop bersama Raffi, Roma mendapat telepon dari agen model dan Roma ditawari untuk melakukan lebih banyak pengambilan gambar. Dan tentu saja Roma setuju karena Roma sangat ingin terkenal. Kemudian Roma memberitahu Rema supaya Rema memberitahu dan berbohong kepada Raffi bahwa dia sakit kepala parah. Rema tidak mau berbohong dan menyuruh Roma berbicara sendiri kepada Raffi. Pada saat itu, Raffi telah datang ke rumah Roma dan Roma beralasan bahwa dia sakit kepala. Jadi Roma dan Raffi tidak jadi menonton film. Roma justru menyarankan supaya Raffi menonton film bersama dengan Rema. Raffi kemudian membawa Rema untuk menonton film. Namun di perjalanan, Rema menolak dan menyuruh Raffi untuk kembali ke rumah. Tapi Raffi tidak mau. Raffi kemudian membawa Rema ke pondok bulan madunya yang dikenal sangat tenang dan menyembuhkan baginya, yang merupakan tempat di mana Raffi pergi untuk menenangkan diri ketika Raffi kewalahan dengan pekerjaannya. Raffi kemudian menunjukkan kepada Rema kamar yang dia atur untuk Roma setelah pernikahan mereka. Raffi menjelaskan kepada Rema bahwa dia ingin Roma memiliki kepribadian Rema, dan Rema mengatakan supaya Raffi memperbaiki hubungannya dengan Roma. Saat Raffi datang mengunjungi Roma dan keluarganya, Raffi membawa hadiah untuk Rema dan Roma. Raffi pertama-tama memberi hadiah kepada Rema dan membuat Roma sedikit tidak senang. Lalu Raffi memberi Roma hadiahnya. Raffi memberi mereka hadiah sari yang sangat indah, namun Roma tidak suka sari yang diberikan oleh Raffi. Roma tidak suka warnanya dan menginginkan sari milik Rema. Rema mengatakan bahwa warna hijau adalah warna kesukaan Raffi, tapi tetap saja Roma menolak dan menginginkan sari milik Rema. Kemudian Roma mengejek Rema yang membuat Rema menangis dan pergi ke dalam kamar. Raffi yang merasa kasihan kepada Rema datang ke kamar Rema dan menghibur Rema. 1 bulan sebelum pernikahan, Roma ditawari sebuah film oleh agen model dan Roma mengatakan kepada agen model bahwa dia akan menikah pada hari mereka syuting. Hal ini membuat marah agen model dan agen model memberitahu Roma bahwa tidak ada seorang pun yang tertarik pada wanita yang sudah menikah. Wanita yang menikah tidak punya tempat di dunia perfilman dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mendengar itu, Roma menjadi bingung akan menikah atau membuat film. Saat Rema dan Roma menghabiskan waktu bersama, Roma bercerita kepada Rema bahwa dia sangat takut karena semuanya terjadi begitu cepat. Roma dan Raffi baru saja bertunangan dan mereka akan segera menikah. Rema menenangkan Roma dan mengatakan masih ada waktu untuk Roma sebelum pernikahan. Rema memberikan Roma penjelasan bahwa semua akan berjalan seperti keinginan Roma dan pernikahan terkadang memang monoton, tapi terkadang juga menarik. Dan Roma mencintai Raffi, jadi apa yang perlu dipermasalahkan? Pada saat pernikahan Roma dan Raffi tiba, semua anggota keluarga sangat bahagia. Rema menari di pernikahan kakaknya. Dan pada saat Rema membawa pakaian pernikahan Roma ke kamarnya, Rema tidak bisa menemukan Roma di sana. Rema menemukan surat dari Roma yang menjelaskan bahwa dia ingin membuat film dan dia ingin Raffi memaafkannya dan mereka akan menikah ketika Roma kembali. Keluarga Roma terkejut dan merasa malu. Lalu Raffi datang ke kamar Roma dan membaca surat dari Roma. Raffi merasa marah. Dan Rajesh mengatakan kepada Raffi supaya pernikahan ditunda. Untuk melindungi kehormatan keluarga Mathur, Raffi meminta izin kepada Rajesh untuk menikahi Rema yang dia tolak. Karena Rajesh tidak ingin putrinya yang polos dan baik menjadi pelampiasan. Namun yang mengejutkan, Rema setuju untuk menikah dengan Raffi
untuk menyelamatkan reputasi keluarganya, dan kemudian Rakesh serta keluarganya setuju untuk menikahkan Rema dengan Raffi. Pernikahan Raffi dan Rema dilakukan. Pada malam pernikahan, Rema mengatakan kepada Raffi bahwa menurutnya seluruh situasinya tidak benar dan Rema hanya ingin tetap menjadi teman Raffi. Raffi berterima kasih kepada Rema karena Rema sudah mau menikah dengannya. Raffi mengatakan bahwa hari kamu membawa tanganmu ke hadapanku adalah hari kamu menerimaku sebagai suamimu. Raffi juga mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Rema siap memulai hubungan mereka. Rema kemudian menyetujui hal itu. Raffi masih terus memikirkan Roma dan Rema selalu mengurus Raffi. Raffi memuji keindahan rambut panjang yang dimiliki oleh Rema dan Raffi memberitahu Rema bahwa Raffi lebih suka melihat Rema dengan rambut tergerai. Rema kemudian jatuh cinta kepada Raffi. Saudara laki-laki Raffi menjelaskan kepada Rema bahwa Rema perlu terlihat lebih seperti pengantin baru dan merubah penampilannya. Rema setuju dan kemudian merubah penampilannya. Rema tidak lagi memakai kacamata dan selalu menggerai rambutnya. Raffi terkejut dengan penampilan baru Rema. Dan mereka semakin hari semakin dekat. Orang tua Rema sangat senang akan kedekatan Raffi dan Rema. Dan mereka berdua jatuh cinta satu sama lain. Rema dan Raffi pergi liburan dan mempererat hubungan mereka. Namun keadaan berubah setelah Rema dan Raffi datang dari liburan mereka dan menemukan Roma ada di depan mereka. Roma menyebut Rema saudara perempuan pengkhianat dan Raffi kekasih yang tidak setia. Roma juga mengatakan bahwa Rema hanyalah istri pengganti. Raffi kemudian berdebat dengan Roma dan mengatakan bahwa Rema adalah istriku sekarang dan Raffi ingin Roma keluar dari rumahnya. Roma memperingatkan Rema dan Raffi bahwa dia tidak akan membiarkan mereka tetap bahagia. Ketika Rema dan Raffi gelisah karena pertemuan mereka dengan Roma, mereka menerima telepon dari ibu Roma yang memberitahu mereka berdua bahwa Roma mencoba bunuh diri. Rema dan Raffi sama-sama pergi ke rumah sakit dan mereka mengetahui Rajesh mengusir Roma dari rumahnya. Karena Roma tidak punya tempat tinggal dan Roma harus memulihkan keadaannya, Rema membiarkan Roma tinggal di rumahnya. Belakangan, Roma memberitahu Rema bahwa pada hari ke-15 syuting film, Roma digantikan dengan aktris terkenal. Roma bertanya kepada Rema, mengapa Rema dan Raffi tidak tidur di ranjang yang sama? Dan Rema memberitahu Roma kondisi yang mereka buat pada malam pernikahan, bahwa sementara waktu mereka berteman sampai Rema siap memulai hubungan. Hal ini membuat Roma sangat senang dan dia mencoba mendapatkan Raffi kembali. Roma sering mengganggu Raffi di rumah dan membuat Raffi merasa tidak nyaman. Rema yang terlalu baik tidak menyadari apa yang dilakukan oleh kakaknya. Roma pergi ke kantor Raffi setelah Raffi menghina Roma. Roma mengatakan kepada Raffi bahwa dia mencintainya dan menyesal. Raffi mengingatkan Roma bahwa sekarang dia adalah suami adik perempuannya dan Rema kini mempunyai tempat di hatinya. Hal ini membuat Roma marah dan Roma memotong pergelangan tangannya di depan Raffi. Melihat tangan Roma berdarah, segera Raffi membawanya ke rumah sakit. Setelah mengobati Roma, dokter mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Raffi sendirian dan mereka mengadakan pertemuan pribadi. Setelah itu, Raffi kembali membawa Roma ke rumah. Rema yang melihat Roma menjadi khawatir. Raffi mengatakan bahwa hanya kecelakaan kecil yang terjadi pada Roma. Setelah kejadian itu, Raffi begitu perhatian kepada Roma dan Rema merasa bahwa Raffi memang masih mencintai Roma. Rema ditinggalkan sendirian terus-menerus dan Raffi terus-menerus pergi ke kamar Roma untuk mengurus Roma dan hal tersebut membuat Rema semakin curiga kepada Raffi. Raffi kemudian ditugaskan untuk melakukan perjalanan bisnis ke Delhi selama beberapa hari meninggalkan Rema dan Roma berdua di rumah. Rema dan Roma saling sindir saat Raffi tidak ada dan Raffi menelpon Rema tetapi teleponnya dijawab oleh Roma.
Raffi memberitahu Roma untuk memberitahu Rema bahwa dia akan kembali pada pukul 10.30, tetapi Roma tidak memberitahu Rema. Sebaliknya, Roma menyuruh Rema pergi membelikan sesuatu untuknya, dan Roma pergi mandi di kamar Raffi. Dan ketika Raffi masuk untuk berganti pakaian, Roma keluar dari kamar mandi. Pada saat itu Rema datang, dan apa yang dia lihat membuat Rema marah. Roma menjelaskan kepada Rema bahwa pancuran di kamar mandinya tidak berfungsi, sehingga dia mandi di kamar mandi Raffi. Kemudian Rema pergi ke kamar Roma untuk memeriksa pancurannya, dan ternyata pancuran kamar mandi Roma berfungsi. Setelah itu, Rema terisak dan memohon kepada Roma untuk membiarkan dia mempertahankan Raffi supaya Raffi tetap bersamanya. Sehari setelahnya, Rema mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raffi, dan Roma datang untuk mendoakan Raffi. Roma kemudian mengatakan idenya untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk Raffi, sementara Rema menginginkan agar dia dan Raffi pergi keluar sendirian tanpa Roma. Namun, saat mereka mencoba keluar, Roma mengadakan pesta untuk Raffi, dan Roma berdansa dengan Raffi di depan Rema dan banyak orang lainnya. Rema sangat marah melihat Raffi berdansa dengan Roma. Rema kemudian mengemasi koper Roma dan menyuruhnya meninggalkan rumah. Roma berteriak kepada Rema dan mengatakan untuk meminta Raffi menanyakan siapa Rema bagi Raffi, dan Rema benar-benar diam setelah mendengar itu. Rema kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah, tetapi dihentikan oleh Raffi. Raffi mengatakan kepada Rema bahwa dia dan Roma akan pergi keluar. Ketika Roma dan Raffi pergi, Rema pergi ke rumah ibunya untuk tinggal di sana sementara waktu. Sedangkan Raffi dan Roma sedang mengemudi. Raffi mulai mengemudi dengan sangat cepat, yang membuat Roma takut, dan saat mereka hendak turun dari tebing, Roma mengatakan jika Raffi ingin mati, Raffi harus mati sendiri, karena Roma tidak ingin mati bersama dengan Raffi. Kemudian Roma menggigit Raffi dan melompat keluar dari mobil, dan Raffi menghentikan mobil di tepi jalan. Raffi kemudian membawa Roma ke pondok bulan madu yang telah dia siapkan untuk Roma di masa lalu, dan Raffi mengatakan kepada Roma bahwa Raffi tahu upaya bunuh diri yang dilakukan oleh Roma adalah palsu, karena dokter yang mengatakan itu kepada Raffi. Roma kemudian menyuruh Raffi untuk memilih Rema yang tidak sombong, tidak egois, dan tidak cantik dibandingkan dengan kecantikannya. Raffi menghancurkan semua cermin dengan marah dan mengatakan bahwa keindahan tidak terlihat di cermin, dan keindahan serta kecantikan dapat dilihat dari dalam hati. Raffi mengatakan kepada Roma bahwa dia mencintai Rema sekarang, dan hanya Rema yang Raffi cintai. Hal ini membuat Roma marah, dan Roma mengambil pecahan cermin. Lalu Roma pergi ke Rema dan mengeluh padanya bahwa Raffi hanya mencintainya dan bukan Roma. Rema kemudian memeluk Roma, dan Roma menikahkan Rema dengan Raffi lagi, dan Rajesh kembali menerima Roma. Jadi itu dos, alur cerita dari film Aina, film tahun 1993. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, Jackie Shroff adalah ayah dari aktor Bollywood, yaitu Tiger Shroff. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Filmi Lenje.